Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dan kali ini ada obrolan yang sedikit berbeda. Tidak seperti biasanya kita akan ngebahas permasalahan hukum, tapi dalam video yang kali ini kita akan ngebahas mengenai fenomena yang terjadi pada pemilih tetap dalam konteks pemilu kada. Saksikan obrolan kita sampai dengan selesai. Seperti sebagaimana sama-sama kita tahu bahwasanya dalam beberapa bulan ke depan kita sebagai masyarakat yang dalam hal ini khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo, kita akan mengikuti pesta demokrasi yang mana di dalam pesta ini kita memiliki hak untuk memilih siapa sih calon bupati dan wakil bupati yang berhak atau yang pantas untuk memimpin kita dalam 5 tahun ke depan. Terkait dalam proses pemilihan, sama-sama kita tahu bahwa suara kita menentukan proses pemerintahan, proses kebijaksanaan dalam 5 tahun ke depan. Jadi, di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengupas sedikit fenomena yang ada di masyarakat atau yang ada di sekitar kita. Peristiwa pesta demokrasi yang akan terjadi dan yang kita ikuti memunculkan sebuah paradoks yang terjadi di masyarakat. Yang mana ada sebuah golongan yang dalam hal ini golongan ini muncul dan terlahir dari kejadian yang terus berulang dan menjadikan mereka memiliki sikap apatis. Sikap apatis di sini menyebabkan golongan ini bertransformasi menjadi golongan pragmatis. Yang mana dalam sudut pandang pragmatis, golongan ini selalu berpikir yang memudahkan dirinya dalam mengambil keputusan. Keputusan yang saya maksudkan dalam hal ini adalah bagaimana golongan ini memilih calon bupati dan wakil bupati. Sikap pragmatis di sini tentu saja ketika dikaitkan dengan proses pemilu kada yang dalam hal ini mungkin di Kabupaten Sidoarjo, tentu saja akan saya coba kaitkan dengan terjadinya money politik. Yang mana golongan pragmatis ini kerap kali memudahkan dirinya dalam mengambil keputusan dengan menerima tawaran-tawaran yang menurut saya konyol. Kenapa demikian? Konyol di sini yang saya maksudkan adalah nilai yang diterima dari proses money politik tersebut tentu saja sangat tidak worth it ketika kita kaitkan dengan proses pemerintahan yang berjalan 5 tahun ke depan. Hal ini tentu saja aneh. Kenapa demikian? Karena taruhlah saya simulasikan nilai yang diterima adalah besarannya sekitar 200.000 mungkin untuk setiap satu suaranya. Kita mencoba untuk nilai 200.000 tersebut kita bagi dalam 5 tahun. Tentu saja nilainya sangat aneh. Bayangkan dari 200.000 tersebut ketika dibagi menjadi 5 tahun, kalkulasinya akan ketemu dengan nilai Rp3.000 kurang lebihnya setiap bulannya. Pantaskah suara kita dihargai dengan nilai yang luar biasa kecil tersebut? Tentu saja tidak. Tentu saja nilai tersebut sangat tidak sebanding ketika kita harus berpikir proses berjalannya pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Hal yang sangat lucu, yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nilai suara, atau saya istilahkan dengan kata lain, harga diri kalian dibeli cuma dengan Rp3.000 saja kurang lebih. Ketika nilai money politiknya 200.000 untuk satu suara. Tidak masuk akal. Ada juga golongan yang mana golongan tersebut selalu berpikir memilih yang dari golongannya saja. Atau dalam arti menyamakan warna mungkin atau menyamakan yang lainnya. Golongan ini menutup matanya untuk calon dari golongan yang berbeda dari dia. Hal ini lucu karena apa? Tidak selalu figur atau sosok pemimpin yang muncul ini harus satu golongan. Banyak kemungkinan yang terjadi yang mana ada figur yang bagus yang muncul tapi berbeda golongan.
Hal ini tentu saja akan secara langsung ditolak oleh jenis pemilih yang saya maksudkan. Sangat aneh? Ya, tentu saja sangat aneh. Karena golongan pemilih ini memandang golongannya selalu yang terbaik. Sangatlah wajar ketika muncul beberapa golongan seperti yang saya contohkan tadi. Karena di dalam hal ini, konteks pemilu kada selalu saja ujuk-ujuk dalam tanda kutip memunculkan figur yang selalu menawarkan hal-hal yang terbaik. Figur ini muncul secara singkat, hanya ketika proses menjelang pilkada. Sangat aneh, tapi terjadi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat atau pemilih tetap tadi menjadi bingung karena ujuk-ujuk muncul figur yang tampil dengan kemasan yang sopan, ramah, merakyat, dan lain sebagainya, dan itu tiba-tiba sifatnya. Di dalam hal ini, kita sebagai pemilih tetap memiliki kesempatan untuk menguji para figur tersebut, di mana pada kesempatannya mereka berkampanye, kita memiliki hak untuk menanyakan secara langsung dalam proses kampanyenya. Tanyakan dengan metode pelajari apa yang terjadi dalam artian permasalahan yang ada di sekitar kita. Ketika sudah dipelajari, tanyakan secara langsung, uji figur ini apakah dia mampu memiliki pemikiran terhadap permasalahan yang muncul. Dan ketika kita mendapat jawaban dari figur tersebut, tentu saja kita harus menganalisa apakah jawaban tersebut masuk akal atau jawaban yang sifatnya mengada-ngada. Kita harus cermat, ingat, itu hak kita untuk menguji setiap calon pada proses kampanyenya. Dan ingat, hak kita sebagai warga negara untuk menginginkan perubahan. Jadi, untuk teman-teman yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, manfaatkan suara sebaik mungkin. Ingat, kabupaten kita tentu saja akan dipimpin oleh figur bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan, dan mereka terpilih atas dasar suara kita. Pastikan suara kita tersalur dengan benar, dan pastikan teman-teman semua bukan golongan apatis yang bertransformasi menjadi golongan pragmatis tadi. Dan juga teman-teman bukan golongan yang hanya memilih golongan yang menurut teman-teman sama. Oke, itu tadi obrolan seputar fenomena pemilih tetap dalam konteks pilkada. Dapat saya simpulkan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa cermat terhadap apa yang Anda akan pilih. Yang kedua, uji calonnya. Jangan biarkan mereka melaju mulus tanpa ada pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, ketika mereka terpilih, tagih janjinya. Ketika mereka menjanjikan sesuatu pada waktu proses kampanye. Kita memiliki hak sebagai warga negara untuk menagih janji tersebut. Oke, sampai ketemu lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Masih dengan saya, Afrizal Kaplale. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.